Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah selalu kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan amal-amal ibadah pada kesempatan ini. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan kajian tafsir. Kita sampai pada surah At-Thalaq ayat keempat dan kelima yang berjudul Iddahnya Perempuan Ya'isah, yang sudah menopause ya, yang sudah tidak menstruasi ya, dan perempuan yang masih kecil. Ini kelanjutan dari ayat 1 dan 3 yang sudah kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallai ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur فعدتهن 3 أشهر واللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Wallai ya'isna, dan perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi ya, karena menopause. Allai ya'isna minal mahidhi min nisaikum, dari di antara istri-istri kalian, inirtabatum, jika kalian ragu-ragu tentang masa iddahnya, fa'iddatuhunna 3 ashhur, maka iddahnya, masa menunggunya adalah 3 bulan. Wallai lam yahid, begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, artinya dia belum dewasa. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Ketentuan iddah itu merupakan perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah,
niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan memperbesar pahala baginya. Inilah dua ayat yang mulia menjadi kelanjutan ya, penjelasan tentang masa iddah setelah diceraikan oleh suaminya, bagaimana nasib istri tersebut, apakah menunggunya itu seperti pada umumnya ataukah ada ketentuan khusus. Nah, di sini ada ketentuan khusus bagi perempuan yang sudah menopause atau yang belum haid, dan juga perempuan yang pada saat diceraikan oleh suaminya itu dalam keadaan yang hamil. Tentang sebab turunnya ayat ini ada beberapa versi, di antaranya Ibnu Jarir, Ishaq bin Rahawayh atau ada membaca Rahuyah, Hakim dan juga Baihaqi meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika turun ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah tentang iddah perempuan, Al-Baqarah 228 tentang iddah perempuan, mereka berkata masih ada iddah perempuan yang belum disebutkan, yaitu iddah para perempuan yang masih kecil yang belum mengalami masa haid, iddah para perempuan tua yang sudah tidak lagi mengalami haid atau menopause, dan iddah para perempuan hamil. Maka atau lalu turunlah ayat ini ya. Sedangkan menurut riwayat Muqatil dalam tafsirnya bahwasanya ketika disebutkan ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna, dan para perempuan yang ditalak, para istri yang ditalak, maka mereka masa iddah menunggu untuk dirinya adalah, maka Khalad Ibnu Nu'man berkata, wahai Rasulullah, maka bagaimana dengan iddah perempuan yang belum mengalami masa haid? Apakah perempuan yang sudah tidak lagi mengalami haid dan iddah perempuan yang hamil? Lalu turunlah ayat wallai ya'isna minal mahid min nisaikum, yakni para perempuan yang sudah tidak lagi mengalami haid atau menopause. Ada keterangan yang menyebutkan bahwa Mu'ad bin Jabal bertanya tentang iddah perempuan yang sudah tua, yang sudah tidak lagi mengalami haid, lalu turunlah ayat ini. Jadi paling tidak ada 3 riwayat yang disebutkan di dalam keterangan ini, yang masing-masing saling melengkapi ya, antara satu dengan yang lain, bahwa untuk perempuan yang sudah tidak menstruasi lagi, untuk perempuan yang belum haid, dan juga untuk perempuan yang sedang hamil diceraikan oleh suaminya, ada ketentuan khusus yang disebutkan dalam ayat ini, tidak sebagaimana perempuan atau istri yang pada umumnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Kalau perempuan yang biasa pada umumnya, istri yang diceraikan oleh suaminya, yang dia masih dalam kondisi yang subur, masa dia itu masih ada durasi menstruasinya, maka masa menunggunya adalah salah satu quru', 3 kali masa quru', yang sudah pernah kita singgung. Para ulama berbeda pandangan apakah quru' di sini maknanya haid ataukah suci ya. Masing-masing punya alasannya. Berikutnya tentang persesuaian atau munasabah ayat ini dan yang sebelumnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwa jika para suami menalak istrinya, hendaklah itu dilakukan pada masa yang bisa menjadi masa iddahnya, yaitu pada masa istri bisa langsung menjalani masa iddahnya.
Jadi ketika suami menceraikan istri yang tolak yang sunni, yang sesuai dengan sunnah, maka hendaklah dilakukan pada saat istri ini dalam kondisi yang bersih, yang suci, tidak dalam kondisi yang haid, dan juga tidak setelah dilakukan jima kepadanya. Serta menjelaskan talak dan rujuk menyangkut perempuan yang masih mengalami haid. Maka selanjutnya di sini Allah Ta'ala menerangkan kadar ukuran iddah perempuan tua yang sudah tidak lagi mengalami haid atau menopause, dan perempuan yang masih kecil yang belum mengalami masa haid, yaitu iddahnya adalah 3 bulan. Serta iddah perempuan yang sedang hamil, yaitu sampai melahirkan kandungannya. Keterangan ini untuk menyempurnakan dan melengkapi keterangan yang sudah disebutkan dalam surah Al-Baqarah, yaitu iddahnya para perempuan yang masih aktif haid dan iddahnya perempuan yang ditinggal mati suami. Yang masih aktif haid tadi sudah kita sebutkan, salah satu quru, 3 kali masa quru suci atau haid. Yang lebih rajih adalah 3 kali masa suci. Kemudian perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya 4 bulan 10 hari. Nanti kita sebutkan juga ada perbedaan ya di kalangan ulama. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan. Wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallahi lam yahid. Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi atau menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid atau belum dewasa. Sesungguhnya iddah para perempuan yang sudah menopause, yaitu para perempuan yang sudah tidak lagi mengalami haid, karena faktor usia lanjut dengan mencapai usia 55 atau 60 tahun adalah 3 bulan. Nanti kita sebutkan, masing-masing ulama memiliki standar yang berbeda. Di sini sekilas dikasih muqaddimah kapan biasanya perempuan mengalami masa berhenti durasi ataupun keaktifan haidnya itu antara 55 atau 60 tahun. Maka masa iddahnya 3 bulan. Sebagai ganti 3 quru bagi perempuan yang masih mengalami haid sebagaimana yang dijelaskan di ayat 228 surah Al-Baqarah tadi. Jika kalian memang masih ragu-ragu dan belum mengetahui bagaimana iddah mereka, demikian pula dengan perempuan-perempuan yang masih kecil yang belum mencapai usia haid, iddah mereka juga 3 bulan, sama seperti iddah para perempuan yang sudah menopause. Ya, kurang lebih mirip ataupun hampir sama antara waktu 3 quru dan 3 bulan ini. Kalau 3 quru masih ada selisih-selisih barangkali ya, karena masing-masing perempuan berbeda durasi masa haid dan masa sucinya. Tetapi kalau 3 bulan ini relatif lebih stabil masanya ya, waktunya. Jadi ukurannya lebih pas. Kemudian ayat yang berikutnya di kelanjutan ayat keempat, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Sedangkan iddah para perempuan yang hamil adalah sampai ia melahirkan kandungannya. Dengan kata lain, iddah mereka berakhir dengan terjadinya kelahiran kandungannya. Sekalipun kelahiran itu terjadi sesaat setelah talak atau setelah meninggalnya suami menurut pendapat jumhur ulama. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Al-Miswar bin Makhramah bahwasanya Subaiyah bintil Harith Al-Aslamiyah
ditinggal mati suaminya, yaitu bernama Sa'ad bin Khawlah. Sementara waktu itu ia sedang hamil. Kemudian hanya berselang beberapa malam dari kematian suaminya, ia pun melahirkan kandungannya. Ketika ia sudah sembuh dari nifasnya, sudah selesai ya, sudah bersih dari nifasnya, maka ada laki-laki yang meminang dirinya. Lalu ia pun meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikah. Lalu beliau pun mengizinkan dirinya untuk menikah. Lalu ia pun menikah. Dalam hal ini tidak menunggu ya sampai pada batas waktu yang lebih lama tadi 4 bulan 10 hari, tapi di sini dia meminta izin pada Rasulullah dan Rasulullah memberikan izin ya sampai dia menuntaskan nifas setelah melahirkan, itu boleh menikah dengan laki-laki lain. Nah, ini memberikan kelonggaran ya kepadanya. Nah, jemaah sekalian, dalam versi redaksi riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Abu Sanabil bin Ba'ka masuk menemuinya. Lalu ia berkata kepadanya, "Aku melihatmu berdandan. Barangkali apakah kamu memangnya ingin menikah? Sungguh demi Allah kamu belum boleh menikah hingga kamu melalui 4 bulan 10 hari terlebih dahulu." Subaiyah berkata, ketika Abu Sanabil berkata seperti itu kepadaku, maka pada sore hari aku pun lantas bergegas pergi menemui Rasulullah SAW dan menanyakan hal itu kepada beliau. Lalu beliau pun memberiku fatwa bahwa aku telah halal ketika aku melahirkan kandunganku, dan beliau pun memberikan izin untuk menikah jika memang aku berkeinginan. Ya, seperti itulah kondisi ya pada saat dulu di Madinah. Ada masalah, ada persoalan yang terjadi di kalangan para sahabat, bisa langsung bertanya kepada Rasulullah SAW ketika beliau memang berada di Madinah ya, tidak sedang keluar kota untuk berperang dan lainnya. Jadi langsung bisa mendapatkan solusi dari masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan, khususnya di sini masalah rumah tangga. Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, "Sungguh aku berani memastikan harus dengan melakukan mubahalah," ya, sampai ya mungkin ini saking yakinnya ya dengan persoalan ini, bahkan melakukan mubahalah, saling bersumpah satu dengan yang lain, bahwa ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa yang pendek, maksudnya adalah di surah At-Tolak ini, wa ulatul ahmali, turun setelah ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 234 yang menyebutkan masa iddah 4 bulan 10 hari bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya. Maksudnya adalah bahwa perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya, iddahnya adalah sampai ia melahirkan kandungannya, bukan 4 bulan 10 hari. Inilah kemudian dalam usul fikih ada istilah an-nasakh wal mansukh, yaitu redaksi yang diedit ataupun yang dirubah antara ayat dengan ayat yang lain, itu saling memberikan keterangan penjelasan. Nah, hukumnya yang berlaku yaitu ayat yang paling terakhir turunnya. Di sini Abdullah bin Mas'ud bahkan berani bersumpah bahwa yang terkait dengan proses iddah perempuan yang ditinggal wafat suaminya dan dia dalam kondisi hamil, maka hukumnya mengikuti ayat yang lebih akhir turunnya, yaitu sampai dia melahirkan anaknya dan sampai bebas dari nifas, bukan masa di Al-Baqarah
2, 3, 4 yaitu 4 bulan 10 hari itu. Jadi intinya ini lebih memberikan keringanan ya kepada kaum muslimin pada saat itu. Nah, sementara itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa iddah perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya adalah masa yang lebih lama. Apakah kelahiran ataukah 4 bulan 10 hari. Jadi agak berbeda dengan pendapat yang sebelumnya tadi. Sebagaimana pengakomodiran antara ayat ini dan ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Maksudnya jika yang lebih lama adalah masa terjadinya kelahiran, dalam arti setelah 4 bulan 10 hari perempuan yang bersangkutan belum juga melahirkan, masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Sedangkan jika yang lebih lama adalah masa 4 bulan 10 hari, dalam artian ia sudah melahirkan sebelum berlalunya 4 bulan 10 hari dari kematian suami, maka iddahnya adalah menggunakan patokan 4 bulan 10 hari. Nah, pendapat ini pada kenyataannya adalah bentuk pengakomodiran dan mengkompromikan di antara dua periode, yaitu periode melahirkan dan periode 4 bulan 10 hari. Pendapat tersebut bukan bentuk pengakomodiran dan pengkompromian di antara dua nas atau dua teks, dan tidak pula bentuk pengamalan keumuman masing-masing dari dua nas tersebut. Apabila kita menetapkan bahwa iddah perempuan hamil yang sudah melahirkan kandungannya sebelum berlalunya 4 bulan 10 hari belum berakhir, itu berarti mengabaikan pengertian penentuan batas waktu yang ada dalam ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna, dan perempuan yang hamil maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Begitu juga sebaliknya, apabila kita menetapkan bahwa iddah perempuan hamil yang telah melalui masa 4 bulan 10 hari namun ia belum melahirkan kandungannya adalah belum berakhir, itu berarti mengabaikan pengertian penentuan waktu yang terdapat dalam ayat wa yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Jadi dari pendapat ini ya, Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas sepertinya lebih berhati-hati mengakomodir masing-masing ayat sesuai dengan kondisi yang dialami oleh istri tersebut. Apakah mengakomodir dari sisi jumlah waktu yaitu 4 bulan 10 hari, ataukah dari masa sampai dia melahirkan? Nah, menurut Ali dan Ibnu Abbas itu diambil yang lebih lama durasinya. Ini bukan bermaksud untuk mempersulit para istri ya, tetapi kehati-hatian ya, supaya tidak ada unsur mengabaikan antara ayat-ayat yang disebutkan di sini, apakah di Al-Baqarah ada di surah At-Thalaq ini ya. Ya memang seperti itulah kondisinya ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada teks ya. Jadi kalau di dalam teks itu nas, kemudian ada makna, ada dalalahnya atau dilalahnya. Nah, teks ini para ulama sudah memiliki kesepakatan yang namanya Al-Qur'an itu disebut qat'iyatus tsubut. Secara tekstual itu benar ya. Tidak ada keraguan sama sekali. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah Al-Qur'an, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Jadi secara tekstual yang tersurat An-Nusus Al-Qur'aniyah dari surah Al-Baqarah sampai An-Nas itu dari sisi
kesohihan, betul-betul benar ya, secara tekstual sahih. Kemudian maknanya, nah, makna ini makna yang terkandung di baliknya secara lafadz ya. Dan makna ini secara harfiah ada perbedaan tadi. Apakah dalam bentuk kuruk tadi, had atau kasuci, berbeda. Belum lagi yang ketiga, dalalah, pemaknaan dari sisi pemahamannya itu lebih berbeda lagi ya, sehingga disebut dengan dzanniyatud dalalah. Dari sisi pemahaman itu relatif, artinya ada perbedaan di antara satu dengan yang lain. Nah, termasuk di sini memahami mana yang lebih didahulukan, apakah dari sisi waktunya 4 bulan 10 hari atau dari sisi melahirkannya sesuai dengan masa kelahiran daripada si anak tersebut dari ibunya. Maka ini berbeda di kalangan para ulama. Generasi sahabat saja sudah beda, apalagi generasi yang sesudahnya, tabi'in dan sesudahnya. Sehingga semua masing-masing di antara kita dituntut untuk saling menghargai dan saling menghormati ya. Tidak ada sebuah keharusan yang paten dalam bab ini. Ini masalah disebut dengan masalah-masalah ijtihadiyah, bukan sebuah masalah yang mujma' atau yang muttafaq alaih, tapi masalah-masalah yang mukhtalaf fihi, yang masih ada perbedaan dan boleh untuk saling mengambil pendapat yang sesuai dengan kenyamanannya dan informasi yang didapatkan oleh kita semuanya. Jadi tidak ada mutlak ya, tidak hitam di atas putih. Berikutnya akhir ayat keempat, wa may taqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Barang siapa yang takut kepada Allah dan takut kepada hukumannya, sehingga ia pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang olehnya, niscaya Allah memudahkan dan melancarkan urusannya semua di dunia dan akhirat. Ini merupakan sebuah penegasan tentang keutamaan takwa di dunia dan di akhirat ya. Takwa ini pesan yang sangat mulia. Ketika Allah Ta'ala memberikan penjelasan kepada kita tentang mengawali pernikahan ya, yang disebutkan di ayat pertama surah An-Nisa, itu menegaskan tentang pesan takwa. Bahkan sampai disebutkan 2 kali, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqibah. Jadi awal ayat pertama diberikan pesan pada kita, ittaqu rabbakum. Kemudian menjelang akhir ayat pertama Allah memberikan ketegasan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini menunjukkan takwa itu penting sekali dalam mengawali proses rumah tangga. Dan takwa juga penting sekali pada saat mengakhiri rumah tangga. Nah, disebutkan di surah Tolak 2 dan 3 yang sudah pernah kita kaji, wa may taqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, pesan takwa disebutkan di sini juga demikian. Yang kalau di jumlah kata-kata takwa dengan segala derivasinya, segala perubahan lafadznya di dalam Al-Qur'an itu sebanyak 258 kali penyebutannya. Sampai sejumlah atau sebanyak itu ya. Mengingat pentingnya pesan takwa dalam kehidupan ini. Dari kata kerja waqa yaqi wiqayatan. Jadi kalau kita mencari ya apa makna takwa di kamus Arab, mencarinya bukan di huruf ta. Nah, nanti kalau nyari di huruf ta nggak ketemu. Bahkan sampai dari awal sampai akhir kamus itu nggak akan ketemu apa makna takwa dicari di
huruf hijaiyah ta itu enggak ada. Yang disebutkan yaitu huruf aslinya, wawu ya, waqa, wawu qaf kemudian alif layyinah, waqayaki wiqayatan. Artinya apa? Waqayaki wiqayatan adalah hafidha yahfadhu, bisa berna khafa yakhafu ya, anta ja'al bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Takwa itu maksudnya adalah engkau meletakkan antara dirimu dengan Allah Ta'ala pembatas, proteksi, wiqayatan minal azab, dari sanksi yang datang dari Allah. Jadi meletakkan pembatas antara kita dengan azab Allah, jangan sampai kita mendapatkan sanksi dari Allah Ta'ala. Jangan sampai Allah murka kepada kita dengan konsekuensi supaya kita tidak mendapat sanksinya apa? Yaitu dua hal, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, ilustrasinya seperti anak yang memiliki sifat takwa, maka dalam hal interaksi dengan orang tua, bagaimana supaya anak ini tidak disanksi orang tua? Konsekuensinya, tuntutannya anak ini melaksanakan apa yang diperintahkan orang tua dan menjauhi apa yang dilarang oleh orang tuanya. Nah, kurang lebih seperti itulah kalau dalam kehidupan rumah tangga landasannya adalah takwa, maka insya Allah rumah tangga ini akan bisa tahan dari berbagai macam cobaan dan fitnah di dalamnya. Karena ketika suami berinteraksi dengan istrinya dengan landasan takwa, takut kepada Allah, dia hati-hati jangan sampai istrinya diperlakukan dengan kata-kata atau dengan perilakuan yang kasar. Karena kalau demikian berarti dia mendapat murka Allah, karena istri itu adalah amanah dari Allah Ta'ala kepada suaminya. Ketika seorang istri bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka dia tidak berani melawan suami dalam hal nasihat atau perintah yang disampaikan oleh suaminya. Karena kalau dia melawan suami, Allah murka. Ketika suami ridho, maka Allah ridho. Ketika suami tidak ridho, ya maka tidak ridho. Jadi nanti kalau di yaumul hisab, istri pada saat dihisab oleh Allah Ta'ala itu didatangkan dulu suaminya, ditanya kepada suami, apakah anda ridho pada istri anda? Kalau suaminya mengatakan saya ridho ya Allah, maka istri ini hisabnya dihisab dengan hisaban yasir, dengan hisab yang mudah. Ya, seperti dosen ngoreksi atau guru ngoreksi ini, wah sudah nama ini sudah punya track record yang bagus, ya sudah melihatnya mudah saja. Tapi kalau ketika ditanyakan kepada suami, bagaimana pendapatmu istrimu? Dia mengatakan saya tidak ridho begini. Nah, ini luar biasa ya, susahnya ya, membuat istrinya ini dihisab dengan hisaban asira, hisab yang susah ya, hisab yang sulit, yang detail. Nah, itulah ya. Jadi istri ini berada pada keridhaan suaminya, maka harus berhati-hati ya, selama suami tidak memerintahkan yang mungkar, maka harus ditaati oleh istrinya ya, dalam hal-hal yang teknis ya, yang itu bisa dibicarakan masing-masing ya, lebih baik taat saja istri, tidak perlu ngayal dengan pendapat-pendapatnya yang itu masalah-masalah pilihan teknis saja. Kalau dalam proses diskusi monggo, tapi kalau sudah keputusan, maka keputusan akhir ada pada suami. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Ketentuan iddah itu merupakan perintah Allah yang diturunkan kepadamu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan memperbesar pahala baginya. Nah, Masya Allah ya, luar biasa. Inilah buah ketakwaan yang disebutkan di ayat ini.
seluruh hukum tersebut yang menyangkut masalah talak, iddah dan as-sukna, yaitu hak tempat tinggal bagi perempuan yang menjalani iddah, adalah perintah Allah yang Dia perintahkan kepada para hambanya dan Dia turunkan kepada mereka dalam Al-Qur'annya. Sehingga disebutkan di sini buah ketakwaan. Barang siapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan kewajiban-kewajiban yang ditetapkannya dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan terhadapnya, niscaya Allah taala menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya dari lembaran-lembaran catatan amal perbuatannya, serta tidak menghukumnya dan tidak menuntut pertanggungjawaban terhadap atas dosa dan kesalahannya itu. Ya, dengan catatan bahasnya kesalahan ini dosa-dosa kecil ya. Nah, dosa-dosa kecil itu bisa dihapus dengan ketakwaan ya, dengan melakukan kebaikan, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Tapi kalau dosanya itu dosa besar, harus bertaubat pelakunya, harus memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Di samping itu Allah juga melipat gandakan balasan kebaikan-kebaikannya dan memberinya pahala yang melimpah atas amalnya. Nah, di sini perintah bertakwa disebutkan secara berulang untuk mempertegas dan memperkuat perintah bertakwa tersebut, serta mempertegas bahwa ketakwaan merupakan pilar keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi pengulangan yang disebutkan dalam ayat-ayat itu memberikan titik penekanan ya kepada kita tentang urgensi apa yang diulang tersebut, kalau dalam hal ini adalah urgensi takwa. Nah, berikutnya jemaah sekalian tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum. Poin 1, iddah perempuan yang sudah menopause karena faktor lanjut usia dan iddah perempuan yang masih kecil yang belum mengalami masa haid adalah 3 bulan. Sebagai bandingan 3 quru bagi perempuan yang masih aktif datang bulan atau mengalami haid. Usia menopause menurut perhitungan dan estimasi atau perkiraan ulama Hanabilah dari mazhab Hambali adalah 50 tahun. Sedangkan menurut estimasi dan perhitungan ulama Hanafiyah, mazhab Hanafi, adalah 55 tahun. Sementara menurut ulama Syafi'iyah adalah 62 tahun. Adapun menurut ulama Malikiyah adalah 70 tahun ya. Lebih lama lagi. Seandainya ada perempuan mengalami keterlambatan datang bulan atau haid bukan karena sakit dan bukan pula karena menyusui, ia menunggu selama 1 tahun yang tidak ada haid di dalamnya, yaitu 9 bulan kemudian 3 bulan. Demikian pula dengan perempuan yang ragu-ragu tentang haid, tentang iddahnya, ia tidak boleh menikah hingga ia benar-benar terbebas dari keraguannya itu. Ia juga tidak keluar dari masa iddahnya kecuali dengan hilangnya keraguan tersebut, dan iddahnya menuntut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah 1 tahun setelah terputusnya haid. Nah, ini supaya tidak meninggalkan keraguan ya. Tak mayaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan yang meragukanmu menuju hal yang meyakinkan. Nah, dengan menunggu selama 9 bulan yang merupakan masa lama kehamilan, kemudian ia menjalani iddah selama 3 bulan sehingga menjadi genap setahun, setelah itu ia baru halal.
Nah, sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah, ia harus tetap menunggu sampai mengalami haid lagi atau hingga ia sampai kepada usia menopause, kemudian setelah itu ia menjalani iddah selama 3 bulan. Barang siapa yang mengalami keterlambatan haid karena sakit, ia juga menjalani iddah selama 9 bulan, kemudian ditambah 3 bulan menurut Imam Malik. Adapun orang yang haidnya terputus disebabkan menyusui, iddahnya menurut ulama Malikiyah berakhir dengan berlalunya masa 1 tahun setelah berakhirnya masa menyusui, yaitu 2 tahun. Apabila ia tiba-tiba melihat darah haid meskipun di hari terakhir dari masa 1 tahun itu, ia menunggu hingga haid yang ketiga, ya, supaya itu tadi memastikan benar-benar dia tidak dalam kondisi yang tercampuri atau betul-betul dia bersih ya dari benih-benih yang ditinggalkan oleh suami yang sebelumnya itu. Jadi perempuan yang haidnya tidak jelas ini karena mengalami istihadhah atau terus-menerus mengeluarkan darah dalam jangka waktu yang lama, iddahnya menurut ulama Malikiyah adalah 1 tahun penuh, yaitu menunggu 9 bulan sebagai istibra' terbebasnya masa ataupun kehamilan tersebut untuk mengeliminasi atau menghilangkan keraguan, karena 9 bulan adalah masa lama kehamilan rata-rata ditambah 3 bulan iddah, kemudian setelah itu ia baru halal. Sedangkan yang difatwakan menurut ulama Hanafiyah adalah iddah perempuan tersebut berakhir dengan 7 bulan. Hal itu dengan perincian 1 kali masa sucinya diestimasikan 2 bulan, sehingga 3 masa sucinya, 3 kuruhnya adalah 6 bulan, sedangkan 3 masa haid diestimasikan dengan 1 bulan sebagai bentuk kehati-hatian. Menurut Hanafiyah lebih cepat daripada menurut madhab Maliki ya. Nah, sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa iddah perempuan yang mengalami istihadhah, yang lupa waktu haidnya, serta perempuan yang baru mengalami masa haid adalah sama seperti iddah perempuan menopause, yaitu 3 bulan. Karena Rasulullah SAW memerintahkan Hamnah binti Jahash untuk menetapkan 6 atau 7 hari tiap bulannya sebagai masa haidnya. Intinya ada perbedaan ya di kalangan ulama tentang masa iddah bagi perempuan yang mengalami persoalan dalam bab kesuburan tadi ya, istihadhah dan lain-lain. Kalau dia betul-betul dipastikan berhenti dari masa haidnya, ya mengikuti dari ayat ini. Nah, ini yang diperselisihkan adalah pendapat yang di kalangan ulama berbeda ini, karena perempuan tersebut mengalami keraguan-keraguan dalam hal apakah betul-betul berhenti ataukah ada istihadhah. Nah, ini antara 1 tahun, antara 7 bulan ataukah 3 bulan ini berbeda pendapat di kalangan ulama. Yang kedua yaitu iddah perempuan hamil berakhir dengan melahirkan kandungannya, baik apakah ia adalah perempuan yang menjalani iddah karena ditalak maupun karena ditinggal mati suami. Nah, menurut ulama Malikiyah ia sudah halal apabila telah melahirkan berbentuk alaqah, gumpalan darah, atau mudghah, gumpalan daging. Sementara itu Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan ia belum halal kecuali dengan melahirkan anak. Barang siapa bertakwa kepada Allah dalam menjalani kemaksiatan, niscaya dalam menjauhi kemaksiatan, niscaya Allah mempermudah untuknya dalam memberinya taufik kepada ketaatan. Jadi berikutnya pendapat Al-Dhahhak mengatakan barang siapa bertakwa kepada Allah menyangkut talak sunnah,
Tadi sudah kita sebutkan ya, talak sunnah sesuai dengan sunnah, yaitu suami mentalak istrinya dalam kondisi istri bersih dan tidak setelah dicampuri oleh suami. Niscaya Allah menjadikan untuknya kemudian kemudahan urusan dalam melakukan rujuk. Kemudian Allah kembali menyebutkan perintah bertakwa dan menyatakan bahwa barang siapa menjalankan ketaatan kepada Allah, niscaya dia menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya dari satu sholat ke sholat yang lain, dari satu Jumat ke Jumat yang lain, dari Ramadan satu ke Ramadan yang berikutnya, serta melipat gandakan pahalanya di akhirat. Yang terakhir, sesungguhnya semua hukum yang telah disebutkan adalah perintah Allah. Dia turunkan perintah itu kepada manusia dan menjelaskannya kepada mereka. Tinggal kita melaksanakannya dengan penuh ketaatan atau tidak ya. Jadi semua kembali kepada kita masing-masing. Kalau kita menjadikan aturan-aturan Allah ini menjadi hukum yang kita taati, kita ikuti dalam rumah tangga, insya Allah rumah tangga ini akan mendapatkan kedamaian, sakinah, mawaddah warahmah. Tapi kalau diabaikan ya, mendapatkan yang sebaliknya ya. Memang banyak kasus terjadi di masyarakat, mungkin karena awam atau mungkin karena faktor-faktor yang lainnya, sehingga mengabaikan ya hukum-hukum ini. Yang seharusnya suami ya memperlakukan istrinya dengan baik, tapi ada beberapa kasus suami yang mendolimi kepada istrinya ya. Beberapa hari lalu saya ditanyakan, ya ada yang bertanya konsultasi, kasus istrinya ini sering mendapatkan perlakuan yang dolim dari suaminya, dan ada ya kata-kata ataupun isyarat-isyarat yang menjurus kepada perceraian. Ya tetapi yang namanya manusia ya atau laki-laki ini kadang-kadang dia mendolimi istrinya, tapi saat-saat tertentu ketika dia butuh dilayani minta pelayanan kepada istrinya. Ini kan ya tidak simetris ya, tidak seimbang ya. Dia memperlakukan istrinya zalim, tapi dia ketika butuh minta dilayani. Nah ini kan membuat istrinya ini ragu-ragu ya, karena hal-hal seperti itu akhirnya dia ya meninggalkan rumah dan dia lebih tenang. Nah, berikutnya kemudian suami membuat surat gugatan cerai ya. Nah, dengan membuat narasi yang seolah-olah istrinya ini melakukan pembangkangan ya, nusyuz, dengan kalimat-kalimat fitnah ya. Si istri lewat ini ya, lewat konsultannya itu bertanya, bagaimana ini? Dia suami memberikan pernyataan surat kepada pengadilan agama, istri telah melakukan hal ini hal itu yang menjurus kepada pembangkangan, sehingga suami akan mentalaknya. Ini bagaimana enaknya ya? Saya kasih wawasan ya, tergantung pihak daripada istri. Kalau memang dia sudah nyaman dengan kondisi sekarang dan dia tidak ingin kembali kepada suaminya, ya monggo. Kalau dia mau membuat surat bantahan membela dirinya, monggo. Tapi kalau arahnya itu nanti sudah ke arah perceraiannya, sudah itu diikhlaskan, artinya diserahkan saja kepada Allah. Kalau memang itu tidak sesuai fakta, ya nanti dia hisabnya di akhirat ya, minta pengadilan di akhirat nanti, daripada dia mempertahankan kalau itu tidak sesuai dengan perilakunya kepada suaminya, kemudian nanti hakim malah memberatkan mereka berdua tetap dimediasi dan supaya tetap dalam rumah tangganya, istri malah semakin berlarut-larut dalam hal perasaan madlumnya ya, terzalimi oleh suaminya, kan nggak selesai-selesai. Nah, dia sudah mendapatkan kenyamanan dengan pisah rumah dari suaminya ini. Nah, inilah kadang-kadang ya, memang talak itu pilihan yang terakhir, tapi dia juga jadi solusi yang
kadang-kadang itu justru memberikan kenyamanan kepada masing-masing pihak, terutama kepada istri ya. Jadi kalaupun suami tetap mempertahankan, ya dipertahankan dengan cara-cara yang baik. Kalaupun ditalak, suami mentalak istri juga dengan cara-cara yang baik. Jangan ada fitnah, jangan ada kedzaliman, jangan ada macam-macam ya. Ya, apalagi yang sudah kita bahas, kalaupun suami dan istri ini sudah melakukan proses talak ya. Jadi kan sudah kita singgung ya, talak ini secara fikih dan secara prosedur pengadilan berbeda. Kalau fikih ya sudah, suami mengatakan kepada istri, kamu saya ceraikan, maka ketika itu suami tidak boleh berkumpul dengan istrinya, dan suami tidak boleh mengusir langsung istrinya. Tetap di masa iddah istri punya hak tadi, sukna. Sukna itu tempat tinggal. Istri masih boleh tinggal bersama suaminya pada masa iddahnya. Nah, supaya apa? Tadi barangkali suaminya ada penyesalan, maka dia kembali kepada istrinya, yaitu rujuk. Nah, tadi 3 kali kuruk tadi. Kalau sudah selesai maka bisa diurus segera ya, diurus dari sisi legalitasnya ke pengadilan agama. Jadi sebelum diurus ke PA, sementara suami belum menyatakan rujuk kepada istrinya, tetap tidak boleh minta pelayanan tadi. Harus rujuk dulu ya, maksudnya ya rujuk ya. Walaupun ulama ada mengatakan ketika suami minta dilayani istri itu bukti rujuknya ya. Tapi kan tetap di sini kadang-kadang itu tadi, suami berkali-kali ya mengatakan begini begitu ya. Saya dulu pernah cerita, barangkali ada di antara murid kami itu yang sampai saya nikahkan ulang ya, karena dia berkali-kali wis ngene pegatai gitu ya. Jadi terekspresikan begitu sehingga istrinya ragu, gimana Ustaz hukumnya. Ya sudah, akhirnya saya kasih ini ya, pilihan untuk tajdidun nikah, menikah ulang, akad ulang. Setelah akad ulang menjadi harmonis, tetapi yang namanya watak tidak seperti watuk kan gitu ya. Kalau watuk itu bisa sembuh, kalau watak itu waduh susah. Nah, ternyata kambuh lagi ya. Suaminya kambuh lagi, kata-kata kasarnya dan kata-kata ini itunya kambuh. Tapi yang terakhir dia mendapat hadiah umroh. Saya diskusi sama istri, ini kira-kira nikmat atau istidraj gitu ya. Dia zalim pada istrinya tapi dapat hadiah umroh. Umroh sendirian, istrinya nggak ikut ya. Mudah-mudahan ya, saya katakan mudah-mudahan di tanah suci dia mendapat hidayah ya. Supaya dia insaf dari kedzalimannya kepada istrinya. Ya, Allah a'lam bishawab. Inilah sama sekalian, semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan rumah tangga kita semuanya ya rukun selalu, bahagia selalu. Bukan hanya sampai kakek nenek, tapi sampai di akhirat nanti dipertemukan kembali dengan keluarga kita semuanya, berkumpul dan reuni di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.